Gua ketemu juga belum sama Ida Dayak. Gua kenal juga enggak. Membahas sedikit pun tentang Ida Dayak juga kagak. Tiba-tiba kok ada narasi pesulap merah mengatakan Ibu Ida Dayak hanyalah sekedar dukun. Sejak kapan gua ngomong kayak gitu? Wuih. Pada ilmu merah kali ini gua akan membahas beberapa fitnahan dari channel-channel sampah ya, yang bawa-bawa foto gua, ngedit-ngedit foto gua disandingin sama Bu Ida Dayak. Ya, ini channel-channel sampah kayak gini nih banyak banget nih. Dan semakin didiemin semakin banyak tuh narasi-narasi gak jelasnya. Seolah-olah gue udah berkomentar tentang Ida Dayak, seolah-olah gue menyudutkan Ida Dayak, seolah-olah gue mengcounter Ibu Ida Dayak. Gue ketemu juga belum sama Ida Dayak. Gue kenal juga enggak. Membahas sedikit pun tentang Ida Dayak juga kagak. Tiba-tiba kok ada narasi pesulap merah mengatakan Ibu Ida Dayak hanyalah sekedar dukun. Sejak kapan gue ngomong kayak gitu? Ini ada yang nge-share di TikTok ya, berita-berita sampah kayak gitu ya. Ada yang nge-share di TikTok. Terus banyak tuh mirisnya masyarakat Indonesia yang percaya dengan komentar-komentar, wah mungkin pesulap merah sekarang udah turun jadi berusaha naik lagi dengan mengcounter atau ngejelek-jelekin Bu Ida. Oh mungkin pesulap merah nih lagi nyari sensasi lagi makanya nge-counter Ibu Ida. Kami nggak perlu persetujuan dari pesulap merah. Ibu Ida tetap baik ya baik aja. Pesulap merah mah emang ngejelek-jelekin doang. Sejak kapan gua ngebahas Ibu Ida? Ini orang-orang yang asal percaya sama narasi-narasi kayak gitu tanpa ada bukti. Ya ini mereka-mereka yang gampang banget ditipu dukun gitu. Kok ya ada, astagfirullahaladzim, sumpah dah. Gue nggak berbuat apa-apa tiba-tiba komentar di YouTube gue, Ibu Ida Dayak baik ya. Oh pesulap merah mah ngejek-ngejek doang, bermanfaat lah jadi kayak Ibu Ida Dayak. Gue ngomongin Ida Dayak aja kagak anjir. Kok bisa-bisanya dipercaya berita-berita semacam itu gitu? Ya, fitnah. Allah Akbar, sabar ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Sumpah kalau nggak sabar banget mah, parah sumpah. Ini gue nggak ngerti lagi tuh. Kenapa tuh SDM masyarakat Indonesia, sumber daya masyarakat Indonesia, kok bisa-bisanya percaya sama video yang orang lain yang ngomong, terus asal percaya aja tanpa adanya bukti gitu. Padahal gue ngomong tentang Ibu Ida Dayak aja kagak. Parah sumpah dah. Nih, langsung aja gue sebutin channel-channel sampah yang muncul, yang ngedit foto gua sebelahan sama Ida Dayak, isi videonya juga video gua diseling-selingin sama foto Ibu Ida Dayak gitu kan. Terus dengan narasi-narasi yang hoax semua atau fitnah semua. Nih, daftar channel yang harus kamu blokir karena channel ini adalah channel sampah, channel double. Ya, pertama ada jendela selebriti. Tulisan di thumbnailnya, pesulap merah melongo dan gigit jari. Usai mengetahui kesaktian Ida Dayak nyata terbukti. Melongo dan gigit jari sembarangan. Ya dukun aja yang ngaku sakti, coba dong. Kan banyak banget nih pembela-pembela dukun yang komentar di channel YouTube gue nih ya kan, bilang berani nggak ketemu A, berani nggak ketemu B. Jawabannya berani. Lu tanyain sama dukun yang lu yakini sakti, berani nggak ketemu sama pesulap merah. Kalau berani nih, nomor admin, ini email admin gue nih, tinggal buat jadwal aja, suruh si dukun buat jadwal, pasti dibalas, pasti ditanggapi. Kalau gue nggak bisa membongkar kesaktiannya, nggak bisa membongkar apa yang dia praktekkan keajaibannya, gue beliin rumah dimanapun yang lu mau, tinggal tunjuk aja daerahnya. Konyol-konyolan banget pembela dukun ya. Sejak kapan kok melongo dan gigit jari? Dan lagi pula Ibu Ida mah ahli pijat biasa gitu. Terus di judulnya pesulap merah melongo dan gigit jari, melihat kesaktian Ibu Ida Dayak nyata terbukti. Allah Akbar. Rata-rata ya gitu memang, pembela-pembela dukun komentar, main lu kurang jauh, padahal dia mainnya kurang jauh dan belajarnya juga kurang jauh gitu. Jadi ngelihat Bu Ida bisa ngobatin ahli patah tulang kayak gitu langsung emes sendiri gitu kan. Padahal itu hal yang biasa gitu. Nanti gue bahas lebih jauh ya. Ini bahas channel-channel sampah dulu. Itu yang pertama, kamu perlu blokir nih channelnya, jendela selebriti, agar keluarga kamu, agar adik-adik kamu, agar kakak kamu atau siapapun, gebetan, saudara tidak terkena hoax dari channel tersebut. Terus ada lagi media mantul. Nah ini channel tukang fitnah berikutnya ya, media mantul. Ini blokir juga nih. Pesulap merah panik bertemu sosok Ibu Ida Dayak dan lakukan hal ini. Anjir, sejak kapan sih gue panik? Kacau. Berita hari ini, Ibu Ida Dayak bukan dukun, pesulap merah tak percaya langsung bongkar hal. Apa itu channel judulnya, terlalu panjang ya, malas juga gue bacanya. Seolah-olah panik, pada berharap banget. Gue takut, nggak pernah gue sejarahnya takut sama dukun. Ingat nih ya, di pikiran para pecinta pembodohan atau pecinta dukun berkedok agama yang ada di YouTube ya, ingat baik-baik, nggak pernah ada sejarahnya gue panik ataupun takut. Tinggal lu tanyain aja
si pembela dukun itu, atau si dukun-dukun yang kamu yakini sakti, yang katanya berkedok gus, kiai, ustadz, dan lain sebagainya, atau pendeta, pastor, dan lain sebagainya, berani nggak pembuktian sama ilmu merah? Channel Sambo berikutnya ada Leszar. Nah, Leszar. Judul di thumbnailnya tuh, Ida Dayak buktikan kesaktian, pesulap merah tidak percaya dengan dukun, ya kan? Ini narasi-narasi di thumbnailnya tuh bahaya banget gitu. Seolah-olah gue menyudutkan atau bilang si Ibu Ida Dayak ini adalah dukun. Sejak kapan gue ngomentarin kayak gitu sih? Allahu Akbar. Parah ya, kejam banget fitnah ya. Gue rasa nih ya, diduga channel-channel ini yang mengelola tuh bekerja sama sama pecinta pembodohan dan pecinta dukun nih. Pecinta penipuan ya. Para dukun-dukun ini karena nggak bisa mengcounter, membuktikan ilmunya asli dan sebagainya, akhirnya buat fitnahan. Kayak yang dilakukan Samsudin tuh ya. Di video ini aja udah terbukti nih, Samsudin fitnah semua. Ya kan? Dukun emang kerjanya gitu, kalau nggak fitnah, nipuin orang, bikin konten settingan, selesai. Ini kayak gini nih, konten-konten sampah nih ya. Terus ada lagi, kesaktian versus dukun. Hari ini, mengejutkan, Ibu Ida Dayak buktikan kesaktian pesulap merah. Lakukan apa bla 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 bla. Mantu seleb, itu diblokir juga guys, karena penyebar hoax dan fitnah. Padahal isi videonya cuma sambungan-sambungan video gue, terus yang ngomong seenak jidat tanpa adanya bukti sama sekali. Anehnya, masyarakat Indonesia percaya loh sama berita sampah kayak gitu. Itu kan miris. Itu membuktikan sumber daya masyarakat Indonesia masih banyak banget yang di bawah rata-rata. Percaya sama fitnahan tuh parah loh. Buktinya aja nggak ada, parah. Pantesan aja banyak masyarakat Indonesia yang masih suka ditipu dan dibodoh-bodohin sama dukun. Parah loh, berita yang jelas-jelas nggak ada buktinya aja dipercaya. Kacau. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Nah, tadi ada beberapa channel yang gue sebutkan. Masih banyak lagi kalau kamu search pesulap merah Ida Dayak. Itu banyak channel-channel sampah yang asal ngedit foto, ngedit video, seolah-olah gue panik lah, seolah-olah gue takut lah, seolah-olah gue nggak bisa ngebongkar lah, dan lain sebagainya. Itu seolah-olah gue bilang Ibu Ida Dayak dukun lah, dan lain sebagainya. Itu banyak. Judulnya, videonya, thumbnailnya, asal edit. Kacau sumpah. Terus kemarin, tiba-tiba di TikTok ada juga nih, yang rame banget, yang ngeri-upload, plus nambahin caption. Pesulap merah mengatakan Ibu Ida Dayak hanyalah dukun. Nih, ya, videonya. Tapi sekarang udah dihapus. Nah, dari klarifikasi si pemosting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Marcel, pesulap merah, dan para netizen-netizen, saya mau mengucapkan beribu-ribu maaf karena kelalaian saya yang bikin video viral itu. Sebenarnya saya bukan pembuat video ya. Kami menemukan video itu dari YouTube yang nama channelnya Media Mantul. Jadi kami sebagai bermodal nge-share. Kami tidak ada niat apapun untuk menyakiti hatinya Bang Marcel. Dan untuk itu kami beribu-ribu minta maaf. Pun tidak tahu ya teman-teman kalau video itu asli atau enggaknya. Soalnya kami nge-share dari YouTube-nya Media Mantul, kayak TikTok ya teman-teman. Kami kirain itu berita beneran, ternyata hoax. Jadi sekali lagi saya minta maaf kepada Bang Marcel dan teman-teman yang telah menyerang saya. Saya beribu-ribu minta maaf. Media Mantul, ini sumpah harus kamu blokir nih, biar keluarga kamu nggak termakan hoax dari channel ini guys. Halo semuanya, Tuh. Selamat pagi untuk para bunda-bunda yang sangat kami cintai. Yang ngomong nih sistem, bukan orang. Nggak jelas juga siapa yang ngomong, nggak ada bukti dari apa yang dia katakan. Nih dengerin, isi videonya cuma ngegabung-gabungin, ini foto gua, foto Ida diedit-edit tuh, Bahkan banyak yang cemburu sama kehebatan ngegabung-gabungin. sosok Ibu Ida Dayak tersebut. Nih mulai penggiringan opini, banyak yang iri dengki, seolah-olah gue iri dengki gitu. Channel Sih, Leszar yang mengatakan sosok Sejak kapan? seorang tidak percaya sama dukun seperti Gus Samsudin yang pernah viral pada pekan lalu. tuh, ya kan? Nggak percaya dengan dukun seperti Samsudin. Ya Samsudin memang dukun, dia praktekin pengobatan trik dan udah terbukti secara hukum Indonesia juga. Coba gue pengen tahu nih mana Namun kemudian, yang bilang pesulap merah sosok pesulap mengatakan merah tidak percaya sama Ibu Ida Dayak. tuh. Sejak kapan gue bilang pesulap merah nggak percaya sama Ida Dayak? Yang dilakukan sama sosok Ibu Ida Dayak tersebut tidak masuk di dalam logika manusia. Karena nggak masuk logika, masuk. Itu biasa aja pengobatannya. Pengobatan dan juga tata cara Ibu Ida Dayak mengobati pasiennya sangat dipuji sama pesulap merah. Sangat dipuji. Kapan gue mujinya? Coba. Baru kali ini Allah sosok pesulap Akbar. merah melihat seorang yang mau memberi pengobatan secara gratis dan tanpa pamrih untuk semua rakyat Indonesia. Lebih lanjut, sosok pesulap merah juga sangat penasaran dengan bahan yang digunakan Ibu Ida Dayak untuk membuat minyak berwarna merah. Sangat penasaran. Ya tidak. Sejak kapan gue penasaran? Produksi secara massal dan stok minyak tersebut juga terbatas. Kapan nih? Kan dia ngomong asal ngejeblak gini nih. Lanjut, Bukti gue ngomongnya di sebelah mana? Ngomong penasarannya di mana? bahkan dari pihak publik figur seperti pesulap merah merasa sangat penasaran.
Apaan? Dari gue penasaran? Enggak, biasa aja. dan juga pengakuan Sejak kapan gue penasaran? Ibu Ida Dayak. Buktinya mana? Gue bilang penasaran, buktinya mana? Tidak mau sosok pesulap merah mengakui kehebatan Ibu Ida Dayak. Mau gak mau membuktikan, Tidak dapat dibantah. mengakui kehebatan Ibu Ida Dayak. Sejak kapan gue mengakui? Ketemu aja kagak. Menggunakan alat apapun seperti Gus Samsudin yang memakai alat sulap dan bahan kimia. Ini nih, anehnya, mirisnya adalah yang gue bilang tadi, banyak masyarakat Indonesia yang asal percaya sama channel yang bahkan yang ngomong aja nih Google gitu loh. Diketik terus Google yang suruh ngomong. Si pembuat channel nggak berani ngomong sendiri. Kacau. Ini pantesan aja kayak Samsudin kemarin fitnah bilang, gue denger tuh ya dari selentingan fitnah bilang udah itu drama doang yang kemarin, terus bilang ada transferan tapi mau nunjukin nggak enak. Tunjukin dong, kalau emang ada bukti tunjukin sini, kalau berani sebut nama pesulap merah, jangan pakai nama istilah mengecut ya. Aneh, pantesan aja fitnah-fitnah kayak yang Samsudin lakuin, channel-channel sampah ini lakuin, banyak yang percaya. Karena ya masyarakatnya juga gampang percayaan tanpa adanya bukti. Buktiin dong, kalau di ilmu merah jelas. Di ilmu merah, reaction, praktekin sama persis, bukti, plus gue bongkar rahasianya, bukti juga. Jadi semua orang bisa melakukan. Kayak di ilmu merah dong, apapun yang dibahas, dibuktikan. Nah, tadi itu channel-channel sampah yang harus kamu blokir tuh guys. Masih banyak lagi sebenarnya kalau disebutin. Nanti isinya, video ini bahas channel sampah doang. Padahal gue di video ini mau membahas tentang Ibu Ida Dayak. Nih, beneran nih, ada kata-kata gue nih yang membahas Ibu Ida Dayak baru kali ini nih, ya. Jadi, sebenarnya yang kamu lihat-lihat di video-video Ibu Ida Dayak, ya, yang membetulkan tulang patah, menyambungkan tulang patah, ya memang itu seperti itu. Bagi gue, itu hal yang biasa-biasa aja. Biasa banget yang dilakukan sama ahli patah tulang. Biasa banget yang dilakukan sama ahli-ahli membetulkan tulang. Kayak contoh lain yang seperti itu, yang seperti Ida Dayak. Itu ada juga di Indonesia yang pernah hebat banget pengobatannya, itu Haji Naim. Dan Haji Naim ini karena udah meninggal, ya, beliau udah rahimahullah, akhirnya sekarang pengobatannya diteruskan sama keluarganya yang juga belajar langsung ke Haji Naim. Keturunannya kalau nggak salah anaknya yang meneruskan sekarang. Dan terakhir, setahu gua, itu Feral Bramasta pas latihan boxing atau tinju gitu, itu tulang tangannya tuh copot. Nah, dia pergi ke Haji Naim, langsung dibetulin dan langsung nyambung lagi, langsung normal lagi. Dan itu biasa banget yang dilakukan sama ahli pijat atau ahli patah tulang. Jadi yang dilakukan Ida Dayak gak ada hubungannya dengan kesaktian-kesaktian. Yang dilakukan Ida Dayak gak ada hubungannya dengan goib-goipan, dengan mistis-mistisan, gak ada. Yaitu ahli patah tulang pada umumnya. Adapun minyak yang dipakai itu minyak tradisional, ramuan tradisional, mungkin dari Dayak, mungkin. Karena minyak tradisional tuh banyak dari berbagai wilayah. Contoh lainnya ada minyak Cimande, ya kan? Katanya itu untuk mengobati pegal-pegal juga atau keseleo dan lain sebagainya. Jadi setiap wilayah tuh punya minyak ramuannya masing-masing dan itu tidak bermasalah. Tapi ada satu catatan nih untuk Ibu Ida Dayak nih. Zaman dulu kalau masih ingat, semoga sekarang udah nggak dipraktekin lagi ya Bu ya. Zaman dulu Ibu Ida Dayak pernah mempraktekkan minyak yang disemprot pakai air terus seolah-olah bisa ngeluarin darah kotor. Itu penipuan Bu, itu pembohongan publik. Ya, semoga jangan dilakukan lagi di era sekarang. Sekarang fokus ke ahli patah tulang aja, ya. Mungkin banyak yang bertanya, kayaknya Ida Dayak nggak pernah mempraktekkan minyak keluar darah kotor. Buktinya mana Ida Dayak mempraktekkan mengeluarkan darah kotor pakai minyak? Tenang aja. Ilmu merah nggak asal fitnah atau asal ngomong doang. Selalu ada buktinya. Kita tampilin. Gue nyari versi full video yang zaman dulunya udah nggak ada, sulit banget. Ini ada beberapa orang yang merangkum nih. Praktek Ida Dayak dulu waktu masih mainin trik-trik dukun ya. Nih, tuh. Ini video terbaru ibu itu di Pasar Kediri. Sebelumnya sudah saya bongkar trik nih. Tuh. Ya, tadi di Pasar Kediri. Ini ngerangkum kalau gue pernah membongkar gitu. Dia ngeluarin darah kotor. Terus ada lagi nih, bukan hanya satu tadi. Ini video gue nih yang waktu ngebongkar minyak darah kotor. Nah ini nih, di video ini Ida memainkan trik itu kembali. Dan saya kali ini akan membongkarnya dengan pembuktian video percakapan Ibu Ida dengan timnya waktu merencanakan akan menggunakan trik keluarin darah dari kulit pasiennya. Tuh. Nah ya kan, dia olesin minyak, disemprotin pakai air. Ini dari channel orang ya yang merangkum. Gue nyari video ininya nih, udah sulit karena harusnya sih sekarang udah nggak dipraktekin lagi sama Ibu Ida ya. Gue berharap jangan dipraktekin lagi ya Bu ya. Gue grebek nanti kalau masih mau praktekan. Kalau belakangan ini sih ke ahli patah tulangnya sih. Tuh dioles-olesin, keluar seolah-olah darah kotor tuh ya kan di kakinya. Seolah-olah darah kotor.
Allahu Akbar. Ya semoga udah taubat ya Ibu Ida ya. Tuh ya, ada buktinya ya. Ibu Ida pernah mempraktekkan pakai minyak diolesin, disemprotin air, terus keluar darah kotor katanya. Padahal bukan darah kotor, tapi minyaknya yang berubah warna. Nah, mungkin kalau gue ngomong kayak gini, buktinya mana berubah warna doang. Ini udah pernah gue bongkar, ya udah deh. Daripada nanti dibilang ngomong doang, nih gue kasih bukti. Karena di ilmu merah kan nggak cuma fitnah, nggak cuma ngomong-ngomong doang, enggak. Ilmu merah anti fitnah. Kita pakai pembuktian. Nih, boleh tolong ambil minyaknya nih. Sama semprotannya. Oke, nih. Nih, minyaknya. Cuma minyaknya di sini gue nggak diwarnain ya. Kalau yang tadi Ibu Ida pakai diwarnain warna merah. Gue juga nggak tahu warnainnya pakai pewarna makanan atau pewarna baju. Nih, nggak diwarnain, terus dicampurin bubuk kimia. Gue nggak bisa ngasih tahu, bahaya. Nanti takutnya ada yang membuat ini juga, terus menggunakan ini dengan kostum agama, ngaku-ngaku gus, ngaku-ngaku kiai, ngaku-ngaku ustadz, ngaku-ngaku romo. Waduh, bahaya. Nanti banyak lagi orang-orang pecinta pembodohan yang ketipu lagi. Nih, gue buka. Nah, sih, terus tinggal diolesin ke sini. Tuh ya, kelihatan nggak kamera? Atau deketin aja sini. Nih, udah diolesin. Terus tadi kalau Ibu Ida, mantra-mantra ceritanya, nggak ngefek sebenarnya. Ini sebenarnya pakai air biasa, cuma ini gue pakai face mist, ya. Ini face mist gue. Kalau harus dibuang dulu, sayang face mistnya. Ini sebenarnya pakai air biasa pun, tinggal disiram gini doang, semprotin. Nih. Nah, kalau udah semprotin gini, tinggal gini-gini. Nih, apaan? Belum. Nih, tuh mulai. Tuh. Darah kotor. Darah kotor. Tuh ya. Tuh, diginin. Tuh, kelihatan? Ya. Jadi kayak gini doang, ini bukan darah kotor, tapi minyaknya yang berubah warna. Dan ini minyaknya gue buat sendiri. Gue bisa buat sendiri. Karena ini trik dukun, bukan minyak tradisional, ya. Ya, gue doakan aja semoga Ibu Ida Dayak jangan sampai mempraktekkan ini lagi ya Bu ya, karena ini penipuan Bu kalau mempraktekkan ini Bu ya. Jadi fokus ke keahlian ahli patah tulangnya aja. Jangan praktek-praktekin trik-trikan lagi untuk dianggap sakti. Jangan, please ya. Jadilah bermanfaat aja, nggak perlu dianggap sakti-saktian. Oke? Dan ini nih, gue mau ngasih penjelasan. Jadi sebenarnya yang dilakukan, tuh kayak darah beneran gak sih? Ya, kayak darah beneran nih. Tuh, ini padahal berubah warna doang minyaknya. Sih? Yaudah, nih, gue mau ngasih penjelasan tentang apa yang dikerjakan ahli patah tulang seperti Ibu Ida Dayak, keluarganya Haji Naim, yang sampai saat ini masih membuka praktek dan masih mengobati seseorang, berusaha mengobati orang. Jadi ahli patah tulang, kan misalkan tulang kamu kayak gini nih, ya, terus patah, dak. Nah, kalau ini patahnya gini doang, ini tinggal dilurusin gini lagi, dibiarin aja nanti nyambung sendiri guys. Tapi kalau yang patah tulangnya kayak gini, misalkan begini, ya, yang dilakukan ahli patah tulang adalah memijat tulang ini agar tulangnya balik ke posisi awal, begini, lalu dikasih kain biasanya nih. Karena ini hitungan bulan, ini tulangnya akan terbuat sendiri atau nyambung sendiri. Jadi bukan karena efek minyaknya, tapi memang sistem tubuh kita, tulang kita bisa mereparasi dirinya sendiri, bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa menyambung dengan sendirinya. Oke, bukan karena minyak tertentu, bukan karena minyak sakti tertentu di sebuah wilayah, bukan. Ketika patah tulang, kalau posisi kita begini persis, patah gitu terus balik lagi, ini bisa nyambung sendiri. Tapi kalau patah terus ganti posisi, ini perlu ahli patah tulang seperti Ida Dayak, seperti Haji Naim, seperti keluarganya Haji Naim, ya, yang sekarang masih mau buka praktek. Ini kalau begini ya perlu diobatin, perlu digeser dulu tulangnya ke arah yang benar gitu, biar ini kayak gini lagi terus tersambung. Oke, udah cukup paham ya? Jadi apa yang dilakukan Ida Dayak, apa yang dilakukan Haji Naim, nggak ada sakti-saktinya sama sekali. Itu ada pembelajarannya, itu masuk secara medis, masih masuk akal, logika. Nggak ada perdukunannya. Yang dilakukan Ida Dayak perdukunan adalah yang tadi doang nih, yang minyak darah ini nih. Ini semoga nggak dilakuin lagi ya Ibu Ida Dayak ya. Kalau ada keluarga Ibu Ida Dayak nonton ini, mau ketemu saya, boleh kontak ke nomor admin saya ya, yang ada di deskripsi video ini, atau ke email yang kamu lihat di video ini nih. Oke? Untuk ngobrolin, untuk memperjelas bahwa Ibu Ida Dayak nih nggak sakti, biasa aja, pengobat tradisional gitu. Dan tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan nggak didiemin terus tulangnya bergerak sendiri kan, enggak kan. Habis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga
ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Mungkin karena Ibu Ida Dayak ini bawa nama Dayak itu, karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Ini pasti banyak nih nanti di kolom komentar ya, yang komentar kalau nggak percaya santet datang lu ke Kalimantan sini, kalau nggak percaya sini lu datang ke Dayak, sini datang ke Kalimantan, ketemu buktiin sendiri ilmu santet di sini, buktiin sendiri ilmu sakti di sini. Weh, nih gue bisikin, ongkosin dong sini lah. Terus siapa yang gue harus ketemuin ya? Kalau gue nggak bisa ngebongkar keajaiban atau kesaktian yang dipraktekkan orang sana yang mau membuktikan, ongkos yang lu kasih ke gue kali 10 kali lipat, gue balikin 10 kali lipat. Sih, kalau gue mah selalu berani. Jangan cuma nantang-nantang doang. Gua arahin, dukun siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah, punya kesaktiannya apa, ongkosin gue ke sana. Kita lihat langsung, lu juga ikut, ya. Ketika terbongkar, si dukun harus mengakui diri sebagai penipu. Dan lu yang ngebawa gue ke sana juga harus mengakui kamu gampang ditipu. Selesai. Kalau gue nggak bisa ngebongkar triknya atau keajaibannya, ongkos yang kamu kasih gue ganti 10 kali lipat. Jadi nggak ada hubungannya Ibu Ida Dayak dengan kesaktian, dengan keajaiban, dengan goib-goiban, mistis-mistisan, apapun itu, spiritualilan nggak ada. Ya, Haji Naim juga nggak ada berhubungan sama itu. Cuma itu kalian pengobatan tradisional. Gue rasa udah cukup jelas tentang fitnah-fitnahan terhadap gue seolah-olah menyudutkan Ibu Ida Dayak. Enggak. Kalau pengobatan ahli tulangnya enggak. Gue menyudutkan yang pengobatan ini nih. Ini fake ya. Mengeluarkan darah kotor kayak gini fake. Ya, yaudah.